Halo pemirsa, Simpo Sepekan kembali hadir dengan rangkuman berbagai berita terhangat yang terjadi selama satu pekan terakhir bersama saya, Sely Siregar. Kali kedua bertandang ke Sumatera Utara, Prabowo disambut meriah belasan ribu warga di Deli Serdang. Jokowi ingatkan ASN hingga TNI Polri, netral jelang pencoblosan. Survei indikator prediksi Prabowo Gibran berpotensi menang satu putaran. Berikut berita pilihan selengkapnya. Pemirsa, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menghadiri konser Indonesia Maju di Stadion Baharudin Siregar, Lubuk Rakam, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Rabu 7 Februari 2024. Kedatangan Prabowo Gibran di provinsi ini merupakan yang kedua kalinya yang disambut antusias oleh ribuan masyarakat Sumatera Utara. Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menghadiri konser Indonesia Maju di Stadion Baharudin Siregar, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Rabu 7 Februari 2024. Tampak belasan ribu masyarakat Sumatera Utara telah memadati stadion untuk menunggu kedatangan Prabowo Gibran sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya dari sekitar Sumatera, namun sejumlah masyarakat dari Pulau Jawa juga menyempatkan diri datang di acara konser ini. Setibanya di lokasi, Prabowo pun turut hadir ke atas panggung dan menyapa masyarakat yang sudah menunggu sejak siang hari. Prabowo dan Gibran juga terlihat kompak memakai kemeja panjang berwarna biru. Dalam sambutannya, Prabowo berterima kasih kepada masyarakat Sumatera Utara yang sudah hadir dalam acara kampanye paslon nomor urut 2. Prabowo mengatakan, dukungan dari masyarakat Sumatera Utara akan menentukan kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Horas! Maju-maju! Ahoy! Yahoo! Terima kasih atas sambutan yang begitu baik dan begitu meriah diberikan kepada saya dan kepada rombongan saya. Terima kasih. Berdiri berjam-jam dalam panas matahari. Terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh rakyat Sumatera Utara. Kami mohon, berikanlah mandat kepada kami, berikanlah mandat kepada Koalisi Indonesia Maju, berikanlah mandat untuk Prabowo Gibran, untuk kita bangun negara kita yang kita cintai. Dari Sumatera Utara, Simpo TV melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melakukan belusukan ke Pasar Ciapit, Kota Bandung, Jawa Barat pada Jumat pagi. Di tengah belusukan, Gibran sempat membeli kebutuhan bahan pokok seperti sayuran dan bawang. Suasana di Pasar Cihapit, Kota Bandung mendadak heboh karena kedatangan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang sedang melakukan belusukan. Dengan antusias, para emak-emak saling berebut untuk foto bersama dan bersalaman dengan Gibran. Menghadapi situasi itu, Gibran pun tetap tenang dan melayani satu persatu warga yang meminta foto bersama. Di tengah ramainya warga yang meminta foto bersama, Gibran perlahan berjalan untuk menyapa pedagang dan membeli barang dagangan mereka. Iin, salah satu pedagang di Pasar Cihapit, mengatakan Gibran sempat menanyakan harga cabai dan sayuran. Ia pun menjelaskan kepada Gibran bahwa saat ini harga bawang sedang turun sedangkan harga cabai cenderung naik. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Simpo TV melaporkan. Kembali melakukan kampanye calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendatangi Embung Kaliaji yang terletak di Dusun Sangurejo, Desa Wonekerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Selasa 6 Februari 2024. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendatangi Embung Kaliaji yang terletak di Dusun Sangurejo, Desa Wonekerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Selasa 6 Februari 2024. Kali ini Ganjar menghadiri acara bertajuk Jatil Bareng Mas Ganjar. Adapun jatilan merupakan kesenian yang telah lama dikenal oleh masyarakat kota Yogyakarta dan sekitarnya, dan juga di wilayah Jawa Tengah. Kesenian jatilan juga dikenal dengan nama kuda lumping, jaran kepang, dan kuda kepang. Ganjar mengaku dirinya bernostalgia semasa kecil, lantaran kerap menonton kesenian seperti jatilan. Ganjar menyebut seni tradisional tak hanya cukup dengan dilestarikan, tetapi harus dikembangkan agar tak lekang oleh zaman. Ya, kalau waktu saya kecil kan kalau di desa itu ya reog, jatilan ya, terus kemudian kesenian-kesenian tradisional yang ditarikan sejak lama karena ini di Sleman mereka mengundang jatilan.
masyarakat bisa berkumpul dengan bahagia. Kira seni-seni tradisional yang memang tidak hanya dilestarikan tapi dikembangkan. Anak-anak muda yang menari, kostumnya juga bagus. Mungkin nanti dengan festival dan bisa memberikan pesan-pesan kebaikan kepada masyarakat di tengahnya. Dari Yogyakarta, Simpo TV melaporkan. Melanjuti rangkaian safari politiknya, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Darussalam Tegalrejo di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Kehadiran Mahfud disambut langsung oleh pimpinan Ponpes Darussalam Tegalrejo, Kiai Haji Muksin Ali. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Darussalam Tegalrejo di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Dalam kunjungannya, Mahfud menyampaikan rasa syukur bisa menginjakan kaki dan bersilaturahmi dengan para santri dan kiai di salah satu pondok pesantren Salafiyah terbesar di Sumatera tersebut. Mahfud mengatakan bahwa pondok pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi yang mumpuni, yang berkarakter dan cinta tanah air. Saya silaturahim dengan Pondok Pesantren Darussalam Tegalrejo yang dipimpin oleh Kiai Muksin Ali. Ini salah satu pondok pesantren Salafiyah. Pondok pesantren Salafiyah ya. Bukan salaf, beda. Pondok pesantren Salafiyah terbesar di daerah Sumatera. Dan pondok pesantren Salafiyah itu adalah penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, sangat setia kepada NKRI. Apa yang saya pesankan tadi itu, Indonesia harus dijaga bersama-sama sebagai warisan perjuangan para ulama dan para pendiri negara yang lain yang menghendaki negara Indonesia itu bersatu di dalam keberbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Nah itulah yang kita rawat selama ini sebagai bangsa yang cinta kepada tanah air. Dari Bengkulu, Simpo TV melaporkan. Terima kasih masih bersama kami pemirsa, kembali menyampaikan Presiden Joko Widodo mengatakan kepada seluruh aparatur sipil negara, TNI Polri hingga Badan Intelijen Negara dalam menjaga netralitas dalam pemilihan umum 2024. Presiden Joko Widodo menegaskan kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN, TNI Polri, hingga Badan Intelijen Negara atau BIN untuk tetap menjaga netralitas dalam pemilu 2024. Hal itu Jokowi sampaikan mengingat gelaran pemilu 2024 tinggal sepekan lagi. Jokowi mengingatkan agar mereka bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Di sisi lain, Jokowi juga meminta agar masyarakat Indonesia yang terdaftar dan memiliki hak suara untuk mendatangi tempat pemungutan suara pada 14 Februari mendatang dan menjaga situasi pemilu yang aman dan damai. Ya, saya menghimbau, saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS memberikan suara sesuai dengan pilihannya. Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat. KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, yang jujur dan adil, menghargai hasil pemilu, dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia. Dari Sumatera Utara, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin menyampaikan pesan khusus jelang hari pencoblosan pemilu pada 14 Februari mendatang. Maruf berharap pemilu dapat berjalan dengan damai dan menggembirakan, tanpa ada hal-hal yang dapat merusak perhelatan demokrasi tersebut. Maruf Amin menyebut bahwa polarisasi boleh-boleh saja terjadi dalam konteks politik, karena menurutnya dalam pemilihan harus terdapat perbedaan, tanpa adanya unsur untuk memecah belah bangsa. Dirinya juga menekankan pemilu 2024 harus dilakukan dengan jujur dan adil. Hal tersebut bertujuan agar tidak ada masalah di kemudian hari, akibat penyelenggaraan pemilu yang tidak transparan. Lebih lanjut, orang nomor 2 di Indonesia ini berpesan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilu nantinya dapat merangkul semua pihak dan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, saya kira kita sudah sepakat bahwa pemilu ini pemilu damai,
pemilu yang menggembirakan. Oleh karena itu jangan lagi ada hal-hal yang bisa merusak. Ya, polarisasi boleh saja karena memang kita harus berbeda dalam pemilihan, tapi jangan membawa pembelahan, ya, perpecahan bangsa. Itu saya kira yang dan ya, apa? Ya, tentu saja pemilu harus dilakukan dengan jujur adil, ya, semuanya sehingga tidak timbul masalah, dan siapapun nanti yang unggul, ya tentu harus bisa diterima, dan kepada yang menang harus merangkul semua pihak. Dia harus menjadi presiden dari seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu harapannya. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Kabah Harkam Polri Komjen Pol Fadil Imran memimpin apel gelar pasukan pengamanan pemilu dan Harkatipnas 2024 di lapangan Singalodaya Satlat Brimob Cikeas Bogor, Jawa Barat pada Rabu 7 Februari 2024. Fadil menyebut Polri bertanggung jawab untuk mengamankan tahapan pemilu yang saat ini sedang berjalan dengan sandi Operasi Mantap Brata 2023-2024. Kabar Hakam Polri Komjen Pol Fadil Imran memimpin apel gelar pasukan pengamanan pemilu dan Harkatipmas 2024 di lapangan Singalodaya, Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 7 Februari 2024. Fadil mengatakan apel gelar pasukan bertujuan untuk mengetahui kesiapan personel, peralatan, kendaraan hingga sarana dan prasarana dalam pengamanan pemilu dan Harkatipmas 2024 sehingga dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar. Oleh karena itu, Fadil menyebut bahwa Polri bertanggung jawab untuk mengamankan tahapan pemilu yang saat ini sedang berjalan dengan sandi Operasi Mantap Brata 2023 hingga 2024. Lebih lanjut, Fadil juga menyampaikan beberapa hal yang ditekankan untuk para personel Polri, diantaranya adalah memastikan peralatan dan perlengkapan pendukung yang lainnya dalam kondisi siap operasional. Saya melakukan pengecekan. Sebelumnya juga saya sudah berkeliling ke Polda untuk mengecek kesiapan yang sama, mengecek sejauh mana sistem pengamanan, baik itu objek penyelenggara pemilu, kemudian objek tertentu seperti kantor-kantor tim ses, kantor partai politik yang perlu kita amankan agar semua tahapan pemilu, peserta pemilu dapat berjalan dengan baik. Sebagai informasi kepada teman-teman, dalam menghadapi rangkaian pemilu, Polri melaksanakan 3 operasi sekaligus. Tahapan pemilu itu dengan Operasi Mantap Brata, kemudian untuk mencegah terjadinya polarisasi dan hoak dan sebagainya di dunia cyber maupun di dunia nyata, ada Operasi Nusantara Cooling System untuk menjaga kesejukan di tengah-tengah kontestasi. Dan yang ketiga adalah operasi kontingensi manakala dalam pelaksanaan pemilu ada gangguan Kamtipmas, baik itu bencana alam, kemudian gangguan-gangguan kejahatan intensitas tinggi lainnya seperti terorisme maupun konflik sosial. Dari Bogor, Jawa Barat, Simpo TV melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan peringatan serius terkait politik uang, terutama dalam pemilu 2024. Nurul Gufron selaku Wakil Ketua KPK menyampaikan bahwa pihaknya akan mengawal dan mencegah tindakan tersebut, karena menurutnya pemilu adalah kepentingan untuk bangsa dan negara. Menjelang hari pencoblosan pemilu 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan pemilu dengan asas jujur, adil, dan berintegritas, serta menghindari politik uang maupun politik transaksional. Imbauan itu disampaikan langsung Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam kegiatan konferensi pers ajakan netralitas dalam pemilu 2024 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Rabu 7 Februari 2024. Sebagai upaya mendukung pelaksanaan pemilu, menurut Gufron, KPK telah melakukan kegiatan untuk mengawal dan mencegah tindak pidana korupsi dalam pemilu 2024. Lebih lanjut, Gufron mengatakan pemilu adalah pesta demokrasi seluruh bangsa,
karena segenap elemen bangsa dan negara merasa berkepentingan terhadap kesuksesan pemilu 2024. Sebagai upaya mendukung pelaksanaan pemilu yang jujur, bersih, dan adil, KPK telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mengawal dan mencegah tindak pidana korupsi menjelang pemilihan umum tahun 2024 ini. Bahkan KPK sejak tahun yang lalu telah menggelar program-program Hajar Serangan Fajar. Pertama, KPK telah menyelenggarakan program Paku Integritas dan Politik Cerdas Berintegritas kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dengan tagline Hajar Serangan Fajar. Oleh sebab itu, KPK mengingatkan kepada seluruh stakeholder, baik pemerintah, penyelenggara, peserta, maupun pemilih rakyat Indonesia agar melaksanakan pemilihan umum ini dengan azas jujur, adil, dan berintegritas dengan menghindarkan politik uang maupun politik transaksional. Kedua, KPK mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara agar menjauhi praktek benturan kepentingan atau konflik of interest, baik yang nyata, potensial, atau dapat dipersepsikan sebagai bentuk konflik of interest atau COI tersebut. Utamanya dalam masa-masa ini, berbagai benturan kepentingan dalam bentuk penyalahgunaan fasilitas negara, kebijakan, ataupun pelaksanaan penyalahgunaan wewenang sebagai bentuk pelaksanaan dari wujud kebijakan pejabat publik merupakan pelanggaran etika dan merupakan hulu dari tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran menggelar kampanye akbar di Stadion GBK Senayan, Jakarta pada Sabtu 10 Februari 2024. TKN Prabowo Gibran mengatakan kampanye akbar bertema Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju akan digelar untuk umum tanpa adanya tiket masuk. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran akan menggelar Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju yang akan digelar pada 10 Februari mendatang mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat hingga 18.00 waktu Indonesia Barat. Sekretaris Prabowo Gibran Nusron Wahid menyampaikan pesta rakyat tersebut akan dibuka secara bebas untuk umum tanpa adanya pemberlakuan tiket masuk. Hingga kini Nusron menyebut sudah ada lebih dari 500.000 orang yang mendaftar, adapun hiburan yang dihadirkan terdiri dari band Dewa 19, band netral, dan lainnya. Sementara itu Nusron memastikan acara tersebut akan berlangsung sesuai dengan standar kampanye yang ditetapkan oleh KPU, salah satunya yakni dengan tidak menyertakan anak-anak. Estimasi orang yang datang yang sudah daftar pada hari ini sudah lebih dari 500.000 orang yang sudah daftar. Dan yang sudah daftar itu sudah lebih dari 500.000 orang. Tetapi namanya ini kegiatan untuk umum, kita tidak bisa menghalangi, kita tidak bisa mencegah orang-orang yang ingin berdatang. Karena ini adalah untuk umum, tetapi kita anjurkan tetap suasananya tertib, semua harus menggunakan baju biru karena namanya adalah Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju, nanti menggunakan baju biru. Hal-hal yang ingin disampaikan nanti artis-artis yang datang selain ada Ahmad Dhani, kemudian ada banyak sekali, mungkin di flyer udah bapak-bapak udah terima, tolong itu ditulis sendiri aja di flyernya, itu kami nggak akan sebutkan. Kemudian kami menyarankan kepada semua yang hadir, kita tertib aturan terutama undang-undang pemilu supaya tidak membawa anak-anak. Sekali lagi untuk tidak membawa anak-anak karena ini adalah paket kegiatan kampanye, bukan konser, bukan pesta biasa, tapi ini ada unsur kampanyenya sesuai dengan undang-undang pemilu, bahwa kampanye tidak boleh menyertakan anak-anak. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia memprediksi bahwa perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, akan berada pada angka 54%, dengan prediksi upper estimate sebanyak 56,4% suara.
dan 51,6% untuk lower estimate. Jadi, kalau kita mendasarkan pada model prediktif, suara Pak Prabowo bisa kita simpulkan satu putaran. Kalau berdasarkan model prediktif ini. Karena lower estimate buat Pak Prabowo di atas 50%. Ya, dengan perolehan 54%, model prediktif yang kami lakukan, suara terendah buat Pak Prabowo 51,6%. Suara tertinggi buat Pak Prabowo 56,4%. Asumsinya lagi-lagi tidak tahu tidak jawab kita prediksi. Dan kalau itu benar, dengan kisaran model prediktif 54%, saya harus mengatakan game over. Ya, kita udah tahu siapa capres yang akan terpilih hari Rabu nanti. Kalau betul model prediktif kita bahwa ternyata tidak hanya mengerucut ke Anies atau Ganjar, tapi tersebar juga termasuk ke Pak Prabowo. 54% itu signifikan secara statistik karena lower estimate dengan model prediktif 54%, sejelek-jeleknya Pak Prabowo dapatnya 51,6%. Sementara itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengungkapkan temuan dugaan kecurangan pemilu secara struktur, sistematif, dan masif yang kembali terjadi. Salah satunya yakni mobilisasi pemilih ilegal di Pilpres mendatang. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran kembali menemukan adanya dugaan kecurangan pemilu 2024. Dugaan kecurangan ini berupa mobilisasi pemilih secara ilegal dengan modus pemilih pindah TPS di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat. Hal ini diungkapkannya saat menggelar konferensi pers pada Rabu malam 7 Februari 2024. Berdasarkan informasi yang diterima TKN, dugaan mobilisasi pemilih terjadi saat puluhan pemuda berbadan tegap dan berambut cepak mengaku sebagai mahasiswa yang sedang melakukan penelitian mengajukan pindah TPS. Akan tetapi dokumen pindah TPS tersebut dinilai janggal. Dokumen yang dimiliki kelompok orang yang mengaku sebagai mahasiswa ini tidak lengkap. Mereka tidak memiliki surat tugas penelitian di Kecamatan Dramaga serta surat izin penelitian dari Kesbangpol. Dalam hal ini TKN turut mengapresiasi panitia pemilihan di Kecamatan Dramaga yang tegas tidak mengabulkan permintaan tersebut. Dalam hal ini TKN turut mengapresiasi panitia pemilihan di Kecamatan Dramaga yang tegas tidak mengabulkan permintaan tersebut. Meski demikian, TKN Prabowo Gibran meminta Bawaslu lebih proaktif untuk menindaklanjuti berbagai potensi dan dugaan kecurangan yang beberapa pekan terakhir ini marak terjadi. Jadi tadi pagi hari ini di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, ada sekelompok pemuda berbadan tegap berambut cepak, ya, mengaku mahasiswa sebuah perguruan tinggi tertentu dan mengaku mendapat tugas dari kampusnya untuk melakukan kegiatan penelitian di Dramaga tersebut. Konsekuensinya mereka mengatakan akan ada di situ selama kampanye pencoblosan dan mengajukan izin untuk melakukan pencoblosan di situ. Beruntung PPK Dramaga jeli karena melihat beberapa keanehan dalam surat tugas mahasiswa tersebut, ya. Misalnya tanda tangannya bukan tanda tangan basah seperti scan, ya. Lalu jumlahnya juga cukup banyak, puluhan orang. Nah, kami khawatir ya, ini adalah salah satu modus mobilisasi pemilih ilegal. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu, TKN Prabowo Gibran juga mengungkapkan adanya dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di Malaysia. Surat suara yang ada di lokasi sudah dicoblos untuk paslon tertentu. Kecurangan pemungutan suara pemilu 2024 di luar negeri diduga kembali terjadi di Malaysia. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua TKN Habibur Rahman. Dirinya menunjukkan berbagai bukti foto dan video yang didapatinya. Berdasarkan video tersebut, terlihat adanya pencoblosan ribuan surat suara secara ilegal untuk pemilu luar negeri di Malaysia.
Kecurangan tersebut diduga dilakukan oleh oknum panitia pemilu luar negeri dan oknum pegawai kedutaan besar. Perihal ini, Habibur Rahman mengatakan pihaknya akan membuat laporan kepada Bawaslu untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan pemilu yang terjadi. Jadi kami mendapat informasi ya yang amat dapat dipercaya bahwa soal dugaan adanya aktivitas pencoblosan sejumlah sekitar ribuan surat suara secara ilegal untuk pemilih luar negeri di Malaysia. Informasi tersebut disertai dengan bukti foto dan video ya, yang menunjukkan sejumlah orang melakukan pencoblosan surat suara legislatif untuk partai dan caleg tertentu, nanti bisa dilihat saja, dan suara pilpres yang dicoblos itu paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Kami duga kuat aktivitas pencoblosan itu melibatkan petugas pemilu luar negeri PPLN dan oknum pegawai kedutaan besar Republik Indonesia di Malaysia. Kami minta Bawaslu untuk menindaklanjuti masalah ini secara hukum, dan kami pun akan membuat laporan resmi ke Bawaslu RI sore ini juga. Sedang. Jadi kami kontak di sini, tim kami yang lain sedang membuat laporan, dan dalam waktu dekat kemungkinan besok kami juga akan mengirimkan tim pencari fakta khusus ke Malaysia ke Kuala Lumpur. Kami terbangkan tim 3 atau 4 orang untuk mencari tahu lebih detail tentang masalah ini. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Ahmad Robai, Simpo TV melaporkan. Demikian berita pilihan selama sepekan kali ini pemirsa. Jangan lupa tetap saksikan juga informasi dan berbagai update berita tanah air dalam program Simpo Pagi dan Simpo Malam hanya di Simpo TV. Saya Selly Sregar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.